Selamat datang warga people di channel IP4. Oke, baiklah, di video kali ini kita akan mereaksi hal yang berbeda ya guys. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan mereaksi masalah politik. Kita mulai ya. Langsung gas. Berkali-kali jangan masuk berdebat di masa pemilu. Masa pemilu ini orang berkelahi di sini, orang lagi perang. Dan kalau kampus harus mengambil posisi untuk menjadi bagian dari pertarungan itu tidak sehat. Kalau mau, kembalilah ke kampus, kembangkan tradisi akademik, kebebasan mimbar, biarkan mahasiswa bergerak, biarkan mahasiswa bebas, dan lalu kita rumuskan apa yang terbaik. Proposal itu yang kita ajukan. Setiap kekalahan, karena pemilu itu hasilnya cuma dua. Kalau nggak menang, kalah. Ya kalah. Dan pertarungan apapun di dunia ini, kalau nggak menang, kalah. Dan biasanya yang menang senang, yang kalah protes. Kalau itu adalah ekstensi dari menang kalah dan kekecewaan dari yang kalah, sayang bang. Kita mau betul-betul ada momen bagi bangsa ini untuk meletakkan ini secara sangat tenang dan melakukan pembacaan secara serius. Apa yang harus diperbaiki dari pemilu kita ini? Betul nggak kita mau memperbaiki? Misalnya memutuskan pemilu itu tentang kandidat atau partai politik. Ya, cepat sekali. Kita mesti selesaikan dong soal ini. Karena kalau sistemnya kita campur-campur bang, itu yang membuat anomali. Partai politik 9 tahun damai-damai saja, tiba-tiba setahun terakhir seolah-olah bertengkar. Ini kan karena Korea ini suruh bertengkar bang, bukan karena aspirasi rakyat. Cerdas. Tidak ada aspirasi rakyat. Ini semua tentang ketua umum partai politik yang memegang mandat dan menentukan nasib seorang anggota itu mau apa. Dia mau terpilih lagi secara baik atau tidak. Dia mau tetap diberikan jabatan atau tidak. Dia mau terus di situ atau di PAW. Dia dipecat atau tidak. Ini bang mesti diperbaiki saya kira. Ya saya mohon maaf ya, saya memang tadi datangnya karena saya jarang juga ngomong bang, apalagi soal angket, karena saya tahu kan ceritanya bagaimana angket itu nanti setelah pengusulan, pembacaan di sidang paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua-ketua umum partai itu sudah ada main mata. Ya udahlah, nggak usah datang semua, ya kan? Nanti votingnya kalah dan saya udah tahu lah ini bang, Korea ini kan. Tapi karena itulah menurut saya adalah penting, saya ingin menyuarakan kalau betul kita mau memperbaiki sistem pemilu kita dan sistem partai politik kita, mari kita duduk yang tenang, para guru besar ini duduk yang tenang. Saya udah bilang berkali-kali, jangan masuk berdebat di masa pemilu. Masa pemilunya orang berkelahi di sini, orang lagi perang. Dan kalau kampus harus mengambil posisi untuk menjadi bagian dari pertarungan itu tidak sehat. Kalau mau, kembalilah ke kampus, kembangkan tradisi akademik, kebebasan mimbar, biarkan mahasiswa bergerak. Nggak usah, next ya. Oke, next. Wis, Raja Yordania bro. I'd like to maybe call on you maybe next few weeks if possible. I am so happy for you, and I know that your country needs you. I needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Keren. And anytime, anything you need, Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. I have fond memories. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. Jangan lupa ngopi dulu ya guys. fond memories of you too, and I'm so glad hearing your voice today would be very good. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regards to Her Majesty. And Respect. to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited. She said that that's where she. Hubungannya erat ternyata guys, kelihatan banget. Raja Yordania Pak Prabowo. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Great honor. Thank you. Thank you. Keren.
Next. Jadi angka saja bisa, angka semua berkolaborasi. Seperti contoh kemarin Taylor Swift itu yang di Singapura. Kita aja yang saya maaf ya kalau saya bilang kita Indonesia aja yang kurang cerdas menurut saya. Lah kalau orang bisa membook ya kita mesti bayar. Apa itu kan persaingan, nggak ada yang salah. Sekarang peraturan sudah online semua, nggak bisa lagi seperti yang lalu. Orang 6 bulan ke depan sudah bisa merencanakan bahwa dia mendasarkan sekolah kembali. Saya kemarin ada bicara sama beberapa orang yang bisnisnya karena ayo bawa aja kalau masalah gitu saya itu bawa bisnis kok coba di Singapura sampai 9 hari jadi dia Singapura yang hebat Cerdik, benar cerdik. Kalau Anda katakan Gibran yang ngambil ketua umum Golkar dalam situasi sosial politik sekarang itu terlalu sensitif. Kenapa nggak divert gitu loh, attention, attackingnya juga. Jangan ke Gibran terus. Gibran udah dimaki-maki nih, dianggap punya paman di MK, dianggap anak haram konstitusi. Nah, Golkar itu kader-kader di daerahnya kuat. Itu kan udah 32 tahun sebelum reformasi di daerah bupati semua kenalnya kan Golkar dan kadernya udah dibiasakan bekerja. Cuman satu dia nggak punya, figur pemimpin yang populer. Nggak pernah ada setelah Pak Harto. Kalau ada Jokowi masuk, wah udah selesai, mereka senang. Next. Jokowi ini, ya kan, dia harus bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan dia. Berarti hak angket ini kalau Anda bilang orang akan mengejar pertanggungjawab Jokowi berarti berujung ke pemaksulan ya? Bisa, bisa aja. Tapi yang paling penting kan menurut saya kan DPR menyelidiki dulu. Karena dengan menyelidikin itu, apa yang ditutupin itu bisa dibongkar. Ya kan kalau kita lihat hak angket Senturi, hak angket Bulog Gate, hak angket macam-macam, itu kan kehebatan DPR. Dia bisa melakukan investigasi. Ya bahkan kalau kita lihat di Watergate di Amerika zaman Nixon itu kan menariknya itu ketika Nixon menghalang-halangi, ya misalkan kayak Jokowi mengatakan bahwa ini soal residu, artinya soal kecil. Nah, DPR bisa mengatakan bahwa ini Jokowi menghalang-halangi, dia kan berusaha menghalang-halangi hak angket, misalkan gitu. Maka dia kena namanya contempt of parliament. Kalau di Watergate itu contempt of Kongres, iya Kongresnya, dia dianggap contempt of Kongres itu kejahatan lagi tuh. Akhirnya si Nixon ketakutan dan dia kemudian mundur sebelum jabatannya berakhir. Nah ini bisa aja kasus yang sama, Jokowi kemudian dia mundur sebelum dimajulkan karena dia melakukan contempt of parliament misalkan seperti itu. Jadi menarik, ini harus kita cermati dalam beberapa bulan, kan hak angket itu 3 bulan ya. Jadi kalau hak angket itu mulainya sekitar April seperti itu, kan bulan 7 udah selesai gitu. Dan ada yang menarik kan, kalau dalam hak angket itu kan hak penyelidikan. Iya. Siapa saja orang yang dipanggil untuk hadir diperiksa di DPR dalam hak angket, dia tidak boleh tidak datang. Betul. Jadi even dia itu presiden nanti, Jokowi harus datang kalau dipanggil. Dan kalau misalnya dia tidak datang, bisa ada upaya paksa yang dilakukan. Itu menariknya ya. Jadi orang nggak bisa tidak datang, dan itulah akan membuka tabir nanti kalau Jokowi datang dan diperiksa. Iya, karena kan begini Pak Abraham, kan memang kita ini kan trias politika ini kan masih kita anggap berlaku dalam demokrasi kita. Jadi cabang kekuasaan di DPR ini adalah cabang negara yang dibiayai oleh negara. Jadi ketika mereka melakukan hak angket, itu bukan ilegal, itu proses legal yang dibiayai oleh APBN. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa ini ilegal. Enggak, ini legal. Jadi kalau dia manggil presiden itu legal, manggil semua orang legal. Ya, jadi benar ya. Saya suka kali waktu Pak Fahri Hamzah tadi itu keren banget ya. Menang kalah tuh biasa bro, menang kalah biasa. Ya dari dulu masalah menang kalah, kalau nggak menang ya kalah gitu. Nggak ada namanya seri, nggak ada seri. Ya, yang ada menang sama kalah. Apapun lah pertandingannya. Pemilu sama kayak pertandingan. Kalau lu nggak menang ya kalah, terima aja. Kalau kalah sekarang, tahun depan, 5 tahun depan ada kok. Nggak usah kecewa. Mas Anies, Mas Ganjar masih ada ya. Next apa? Komentar. Oke, itu aja. Sekian dulu ya guys. Sekian dulu, terima kasih. Next.